Lembur terakhir di lantai 13. Malam itu, hujan turun dengan deras di luar gedung perkantoran yang megah namun kini terasa sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Rina masih sibuk menyelesaikan laporan bulanan di lantai 13. Lantai yang dikenal kerap kosong karena jarang ada yang ditempatkan di sana. Sebagian besar rekan kerjanya sudah pulang sejak jam 7, meninggalkan lantai yang luas dan terbuka itu hanya untuknya. Rina baru sebulan bekerja di perusahaan ini dan tak ingin membuat kesan buruk pada atasan barunya. Meskipun sudah merasa lelah, ia terus mengetik dengan tekun, berharap bisa segera menyelesaikan pekerjaannya dan pulang. Saat ia sedang fokus, tiba-tiba lampu di ruangan padam sejenak, sebelum menyala kembali dengan redup. Rina terkejut, namun menganggapnya sebagai gangguan listrik biasa. Namun, ketenangannya mulai terganggu ketika ia mendengar suara langkah kaki yang samar di lorong luar kantornya. Suara itu terdengar semakin dekat, dan hati Rina mulai berdegup lebih kencang. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke pintu, mencoba melihat siapa yang masih tersisa di kantor pada jam selarut ini. Namun, lorong itu kosong. Hanya ada deretan meja dan kursi yang tertata rapi. Penasaran, Rina kembali ke mejanya. Tapi kali ini, ia merasa ada yang aneh. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Bayangan hitam besar yang berdiri di ujung ruangan, bergerak perlahan mendekatinya. Rina tertegun. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan dan pencahayaan ruangan yang redup. Namun, bayangan itu semakin mendekat, dan saat itulah Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan itu bukan hanya sekadar bayangan, melainkan sesosok wanita berwajah pucat dengan mata yang kosong, mengenakan gaun putih panjang yang terlihat kusam dan kotor. Wanita itu bergerak tanpa suara, melayang di atas lantai, seolah tak terikat oleh gravitasi. Rina merasa lututnya lemas. Ia berlari menuju pintu keluar, namun pintu itu tiba-tiba terkunci dari luar. Ia mencoba memutar kenop pintu dengan gemetar, namun sia-sia. Panik, Rina berbalik dan mendapati wanita itu kini berada tepat di hadapannya. Wajah wanita itu kini berubah. Mulutnya terbuka lebar, menampakkan gigi-gigi tajam dengan darah menetes. "Dan siapa kau? Apa yang kau inginkan?" tanya Rina dengan suara gemetar. Wanita itu hanya tertawa pelan. Suaranya seperti retakan kaca. "Ini adalah tempatku," bisiknya dengan suara serak yang mengerikan. "Dan kau tidak seharusnya ada di sini." Rina mencoba mundur, namun kakinya tersandung dan ia terjatuh. Saat ia menengadah, wanita itu sudah menghilang. Namun udara di sekitar Rina terasa semakin dingin. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari segala arah. Rina merasakan kehadiran sesuatu yang lebih menyeramkan di sekitarnya. Tapi ia tak bisa melihat apapun. Ketakutan yang tak terlukiskan menguasainya. Dalam keputusasaan, Rina menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Ia merasakan napas dingin di telinganya, dan suara serak itu kembali berbisik. "Kau tidak akan pernah keluar dari sini." Saat Rina membuka matanya, ia mendapati dirinya duduk di kursi kantornya, tepat di depan laptop yang masih menyala. Ruangan itu tampak normal, tanpa ada tanda-tanda apapun yang aneh. Namun, jam di sudut layar menunjukkan pukul 2 dini hari. Rina merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Namun tubuhnya terasa sangat lelah dan dingin. Dengan gemetar, ia membereskan barang-barangnya dan segera meninggalkan kantor. Saat ia menekan tombol lift, pintu terbuka dengan lambat, memperlihatkan interior yang kosong. Ia melangkah masuk dengan perasaan waspada. Tapi, saat pintu lift mulai menutup, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di cermin lift,
Wanita bergaun putih itu berdiri tepat di belakangnya, tersenyum miring. Pintu lift tertutup, dan jeritan Rina terdengar melengking hingga ke lantai dasar. Namun, saat pintu lift terbuka di lobi, hanya ada ruang kosong yang terbuka. Rina hilang tanpa jejak. Keesokan harinya, rekan-rekannya hanya menemukan laptop Rina yang masih menyala di mejanya, dengan layar menampilkan laporan yang telah selesai, namun tanpa keberadaan Rina. Dan sejak malam itu, setiap kali ada yang lembur di lantai 13, mereka selalu merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan, siap untuk mengambil mereka yang berani tinggal terlalu lama.